Di video kali ini aku mau bahas satu topik masih tentang nulis, yaitu mana sih yang harusnya datang duluan, nulis dulu atau baca dulu. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya soal masalah ini. Supaya aku bisa nulis, itu tuh yang harus aku lakuin apa dulu sih? Mulai dulu nulis biar tahu rasanya gimana, terus biar punya modal dulu ya, karya atau bentuk tulisan apapun yang dikeluarin, atau harus ngisi kepala dulu lewat baca ya tentunya. Aku sendiri kepikiran untuk bikin video ini karena aku sempat ditawarin sama seniorku di kampus dan juga mantan bosku dulu untuk ngisi mata kuliah reading and writing connection. Ya meskipun gak jadi, tapi itu jadi sesuatu yang pikiran aja gitu buat aku. Emang hubungannya antara menulis dan membaca itu apa sih? Posisinya menulis itu ada di mana dan membaca itu ada di mana? Apakah menulis itu harus diiringi dengan membaca? Dan emang apa sih peran membaca dalam menulis? Pertama-tama aku mau cerita dulu pengalamanku pribadi saat menulis. Jadi aku sebenarnya baru nulis itu rutin ya, benar-benar menseriusi menulis itu sekitar tahun 2019. Sebelumnya aku nggak benar-benar serius tuh, meskipun aku kuliah di bahasa dan sastra Inggris, aku belum benar-benar menseriusi menulis. Belum pernah tuh yang benar-benar menyengajakan diri untuk menulis, menyediakan waktu luang untuk menulis, mendalami atau ngulik benar-benar soal nulis. Karena ya aku pikir, ya aku juga gak pernah kepikiran dulu akan masuk ke jalur tulis menulis itu, karena cita-citaku dulu kan memang pengen jadi pemain band ya, tapi gak kesampaian. Tapi meskipun aku jarang benar-benar menseriusi nulis dulu, kebutuhan untuk menulis itu ada, tapi lebih dalam form gini. Aku kan gak jago ngomong ya, dan aku pun jarang gitu mengekspresikan diriku lewat omongan gitu. Cerita ke teman jarang, ke orang tua juga jarang. Jadi banyak pikiran-pikiran, opini-opini, emosi-emosi yang mungkin aku pendem sendiri. Karena aku gak punya tadi kebiasaan dan juga saluran, ada sesuatu yang mengendap di diri aku dan menuntut aku untuk mengeluarkan hal tersebut. Karena akses yang aku punya saat itu adalah menulis, jadi dorongan itu kuat untuk menulis. Padahal aku belum serius ini tulisan, tapi dorongan untuk menulis itu ada. Jadi meskipun kamu jarang baca misalnya, tapi punya dorongan untuk menulis, itu sebenarnya hal yang wajar. Karena ada juga teman aku yang dia sebenarnya jarang baca, tapi dia bisa bikin puisi bagus. Dia tuh bisa menggunakan kata-kata dengan sangat baik dan menulis puisi yang menurut aku pribadi ya itu bagus. Padahal dia itu jarang baca. Ketika aku tanya juga sukanya baca apa, dia juga bilang jarang. Terus dari mana dong kekuatan atau skill atau mungkin talenta menulis itu datang gitu? Apakah itu terjadi secara tiba-tiba gitu ya, ajaib gitu aja, atau memang itu sesuatu yang bisa dipelajari? Ternyata gini, dorongan untuk menulis itu tidak selalu datang dari baca. Pengalaman, relasi, banyaklah segala macam input yang masuk ke diri kita, itu kan kita proses ya, masuk ke kepala kita proses dan kita internalisasi menjadi bagian dari diri kita. Ketika kita tidak punya channel untuk menyalurkan itu, informasi itu akan terus menumpuk dan dia lama-lama akan menuntut untuk dikeluarkan. Ya misal, yang paling sederhana lah, misalnya patah hati, diputusin pacar. Itu kan sebuah pengalaman yang menyakitkan ya, sebuah pengalaman yang menyentuh emosi kita, men-trigger emosi kita untuk berekspresi, untuk mengeluarkan luka, untuk mengeluarkan unek-unek, rasa kecewa mungkin yang kita alami. Apakah itu semua datang dari membaca? Enggak juga kan. Itu semua datang dari pengalaman. Maka dari itu, ketika kita mau mulai menulis, sebenarnya nggak perlu khawatir untuk kemudian takut karena bacaan kita mungkin belum banyak, referensi literasi kita belum sebanyak orang-orang gitu. Karena sebenarnya kita bisa mengambil referensi dari manapun. Bisa dari tadi pengalaman, bisa dari relasi, dan banyak hal gitu. Dan selama kita bisa peka sama itu, dan kita bisa mau, berani untuk mengungkapkan itu, ya sebenarnya kita bisa menulis. Dan ada satu hal yang menarik ya. Dulu aku pernah ikut kelasnya Kang Zen Permana ya, The Art of Savoring Life. Bagaimana cara kita bisa savoring, menikmati hidup. Salah satunya, caranya adalah melalui amplifikasi pengalaman gitu, amplifikasi emosi, amplifikasi perasaan, ya pikiran gitu. Ya salah satunya adalah dengan menulis. Amplifikasi ini bukan hanya sekedar mengeluarkan ya, tapi ada feedback. Kalau namanya ampli gitar misalnya ya, kalau gitar dideketin ke speaker nih yang udah nyala, itu dia kan pasti akan bahasanya itu ngahiyung gitu. Ngahiyung itu yang namanya feedback. Itu adalah salah satu cara untuk menikmati hidup. Jadi jangan takut. Jadi ya kalau kamu misalnya bingung mau nulis gimana gitu, belum pernah baca atau jarang banget baca, tapi bukan berarti nggak usah baca sama sekali juga gitu. Karena gini, kalau ngomongin bisa nggak nulis,
tanpa referensi bacaan? Ya bisa-bisa aja. Kalau namanya nulis ya ngetik aja gitu kan. Tanpa referensi bacaan kita juga bisa gitu. Kita berkomentar di akun orang gitu ya. Kita berpendapat gitu ya atas sebuah fenomena, ya bisa aja kan kalau ngomongin ya bisa. Tapi membaca itu punya peran yang menurut aku pribadi juga signifikan dalam menulis gitu. Pertama, menurutku membaca itu dia datang bukan sebagai referensi dalam artian referensi riset materi ya gitu. Tapi membaca itu dia datang sebagai cara kita untuk membiasakan atau memfamiliarkan diri gitu terhadap bahasa tulisan. Karena mau nggak mau bahasa lisan dan bahasa tulisan itu kan dua hal yang berbeda ya. Bahasa lisan itu cenderung lebih simplistik dibanding dengan bahasa tulisan. Oleh karena itu, ketika kamu mau mulai menulis, membaca menjadi sebuah kegiatan yang perlu kamu lakukan, bukan untuk mengisi pikiran kamu dengan referensi, tapi dia ada sebagai alat untuk kamu membiasakan diri dengan bahasa tulisan. Ibarat masak misalnya. Kamu kalau mau bikin nasi goreng, tapi belum pernah nyobain nasi goreng kan, jadinya kamu ngawang-ngawang. Jadinya kamu mencari atau mencoba membuat sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu kayak gimana gitu. Membaca juga sama. Misalnya kamu mau bikin novel. Kebayang nggak sih kamu bikin novel kayak gimana kalau sebelumnya belum pernah baca novel itu? Ya minimal ketika kamu sudah baca novel kan kamu jadi tahu, oh yang namanya novel itu kayak gini. Dia dibagi chapternya menjadi seperti ini. Dia punya struktur seperti ini gitu. Familiaritas terhadap struktur dan gaya bahasa tulisan itu kan yang kemudian menjadi referensi yang menurut aku lebih berharga daripada kontennya sendiri. Aku sendiri waktu itu pengen belajar nulis cerpen sehabis baca cerpen gitu. Waktu itu aku baca bukunya Mas Eka Kurniawan, judulnya Perempuan Patah Hati yang mencari kembali melalui mimpi, lupa. Nah, setelah baca itu aku jadi tahu, oh begini toh caranya bercerita lewat cerpen. Oh begini toh caranya menyampaikan pesan lewat cerpen. Oh ini loh kekuatan cerpen. Sehingga ada dorongan untuk aku mengekspresikan diri aku dengan cara yang serupa gitu. Nah menurut aku salah satu peran membaca itu ada di sana. Selain itu, yang berikutnya peran membaca menurut aku ada di pengkayaan kosakata gitu. Kenapa? Karena tadi aku udah bilang ya bahwa bahasa lisan itu beda sama bahasa tulisan gitu. Ketika kita berbicara secara lisan nih kayak gini ya, jarak antara pikiran dan juga mulut kita itu pendek. Brain to mouth connection itu pendek. Kita we think as we speak aja. Sehingga dikit banget waktu buat kita memikirkan kosakata kecuali kita mikir dim kayak gitu ya. Beda dengan nulis. Saat nulis, kita punya waktu yang lebih banyak. Kita bisa lebih leluasa memikirkan kata-kata mana yang mau kita pilih. Diksi apa yang mau kita pilih. Dari mana diksi itu datang? Ya otomatis dia datang dari membaca. Ada sebuah penelitian, aku lupa judul penelitiannya apa. Pokoknya penelitiannya ngebandingin antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dan hasilnya adalah bahasa tulisan itu dia signifikan punya volume kosakata yang lebih banyak daripada bahasa lisan gitu. Dan jumlah bahasa tulisan yang lebih banyak itu juga membantu kita sebagai individu memperkuat working memory kita kalau nggak salah gitu. Terus apalagi menurutku ada membaca adalah sebagai trigger. Trigger yang dimaksud adalah tadi mungkin kalau kita bahas di yang menulis, bahwa menulis itu bisa datang dari mana aja triggernya. Tapi tidak bisa dibohongi bahwa bacaan itu bisa menjadi trigger yang powerful supaya kita mau nulis. Contohnya tadi aku baca bukunya Mas Eka Kurniawan itu men-trigger aku untuk menulis cerpen. Karena ya sama seperti banyak stimulus dan input lah. Mungkin ada yang dengerin musik apa, dia jadi pengen, wah punya band kayak gini kayaknya bagus deh. Tadi makan nasi goreng, wah pengen bikin nasi goreng yang kayak gini deh. Nah, membaca menurutku itu dia berfungsi sebagai trigger untuk kita mau merespons apa yang kita baca dengan tulisan. Keinginan untuk berekspresi melalui format yang kita kagumi itu kan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau ngomongin reading and writing connection, menurutku hubungannya ada di sana. Membaca dia datang sebagai stimulus, dia datang sebagai, oh ya ada satu lagi aku lupa. Membaca itu dia bisa datang sebagai pelengkap. Maksudnya pelengkapnya gimana? Gini, saat menulis kan kita terdorong untuk berekspresi ya, mengekspresikan sampai kita ketemu suatu titik di mana kita mentok. Karena apa? Karena pengetahuan kita tentang topik yang mau kita bahas mungkin terbatas. Sehingga kita punya kebutuhan untuk mencari tahu lebih dalam tentang topik tersebut.
Jadi membaca itu datang sebagai filler. Dia filling in the gap antara apa yang kita tahu dan apa yang mau kita ketahui. Nah, gap itu diisi dengan membaca. Ketika kita membaca, mensintesis apa yang kita baca, barulah kita ramu kembali menjadi tulisan. Nah, jadi kesimpulannya apakah baca dulu atau nulis dulu? Ya menurutku nggak ada yang salah. Dua-duanya saling melengkapi. Jadi jangan terlalu terpaku kepada, aduh aku menulis, aku baca dulu atau nulis dulu ya. Ya do both gitu. Ketika ada dorongan untuk berekspresi, ya nulislah. Tapi ketika ekspresi itu butuh didukung dengan pengetahuan yang lain, ya bacalah gitu. Terus jangan takut juga untuk membaca. Nanti nulisnya kapan gitu. Nah, nanti seiring berjalannya kamu membaca nih, akan ada dorongan juga untuk mengeluarkan isi kepala kamu gitu. Itu simultaneously gitu. Gak usah terlalu terpatok mana duluan dan harus milih yang mana gitu. Just do both. Oke, itu aja topik video di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.